Pak, boleh menanggapi mungkin teman seprofesi viral di Kejagung diduga menghina Wartawan. ya wartawan. Melihatnya seperti apa mungkin? Ya, kita kalau ngikutin si Hotman Paris ya, kita bisa jadi pusing sendiri karena memang ini orang kan satu sombong, kedua arogansinya tinggi sekali, ketiga selalu jual nama presiden. Seolah-olah presiden itu 25 tahun ini berperkara dan dia sendiri lawyernya. Dan yang paling aneh, di satu sisi dia dengan mantan Jampitsus Febriansyah katanya nggak perlu dibayar pro bono, tapi di sisi lain dengan Nadiem dia katakan Nadiem pelit, jangan pelit-pelit sama pengacara. Nah ini kan orang sakit jiwa. Nah saya pikir Hotman ini perlu dibawa ke psikiater, ada mengidap penyakit apa. Nah, sekalipun memang kita lihat akhirnya bocor juga ya sama anaknya. Kalau Hotman itu cuma pencitraan dan bohong, tidak pernah dia membela orang-orang kecil. Jadi semua itu dibuat pencitraan, yang di Kopi Joni, yang di mana segala macam bullshit. Lo Hotman memang jahat mulut lo. Nah kita tahu, saya tahu persis kok Hotman siapa. Ya, dia dulu di kampung orang susah. Nah sampai Jakarta rezekinya bagus, ya. Nah kalau orang susah terus kaya itu biasanya orang bersyukur, ya, nggak sombong seperti dia. Ini kan sombong sekali, seolah-olah hanya dia yang dekat dengan Pak Prabowo. Saya juga berkali-kali ketemu Pak Prabowo tidak pernah menyampaikan bahwa saya dekat dengan beliau. Cukup kita rakyatnya, cukup kita memilih dia, mempercayai untuk memimpin republik ini. Tidak dijual-jual namanya. Sekarang kan dia kena batunya nih, ditegur sama istana kan, jangan jual-jual nama presiden. Nah inilah yang memang orang seperti ini harus ditegur keras. Nah saya sependapat ya, kalau wartawan menuntut dan memboikot ya, dan menuntut dia dengan undang-undang ITE apapun, undang-undang pencemaran nama baik ataupun undang-undang penghinaan terhadap wartawan. Tapi karena ini delik aduan ya, siapa yang dihina itulah yang membuat laporan gitu, supaya Hotman ini diboikot dari media ya, jangan dikasih panggung lagi. Ini udah terlalu sombong nih orang ya, mudah-mudahan dia berubah ya. Terus terang saya nggak suka lihat dia, dari dulu pun kita berseteru sama dia karena memang semua persoalan digoreng-goreng. Dulu sama saya, sama Pak Partahi, sama almarhum Tommy Sihotang, kita juga berseteru ya. Akhirnya kita pada diskors, kita banding, dia diskors, dia mengundurkan diri dari pradinya Pak Otto Hasibuan. Nggak tahu sekarang di pradi mana nyantolnya dia. Nah ini kan orang tidak konsekuen, orang yang naif, tidak pernah merasa bersyukur. Di atas langit masih ada langit, ya. Selalu cerita pelamboyan. Saya udah beberapa pelamboyan saya cek dibayar cuma 100.000. Mendingan saya bisa ngasih 1 juta. Nah, udahlah Hotman, kau berubahlah ya, supaya orang pun simpatik sama kau. Jangan lupa diri kau dulu dari kampung kan, dari Lagu Baut di sana. Sekarang di sini seolah-olah kau yang punya Jakarta. Terlalu sombong kau. Pak, kembali lagi ke kasusnya Jampitsus, mungkin perlu izin ke presiden dulu untuk Presiden nggak perlu nyampurin itu. Siapa yang mencuri uang rakyat, siapa yang melakukan korupsi, berhak, entah itu Kejaksaan Agung, entah itu kepolisian, entah itu KPK, untuk menangkap. Ya, nggak perlu minta izin untuk menangkap seseorang. Presiden paling marah ya kalau menjadi pengkhianatnya dia. Sudah dipercaya, jalankan amanatnya, jangan nelikung di belakang. Nah inilah yang presiden geram ya. Jadi makanya selalu Pak Presiden itu dalam pidatonya, jangan sakiti rakyat, jangan mencuri uang rakyat, jangan merongrong negara. Mari kita bangun negara ini supaya tidak gaduh terus. Nah ini kan datang Hotman Paris ngomongnya kayak orang mabok, sombongnya luar biasa. Jangan-jangan tuh mobil-mobilnya pun Lamborghini, entah Ferrari, masih leasing ya, masih kredit ya.
Saya rasa karena uang, kalau di Batak tuh ada uang tumpak namanya. Kalau China angpau, yang punya anaknya, yang punya menantunya dibawa sama dia, iya marah dong anaknya. Kok dibawa itu kan? Artinya nggak pantas lah seperti itu. Cerita kaya tapi uang amplop ditumpak itu biasanya di dalam keranjang itu atau di kotak, dia bawa, dia gotong, itu kan memalukan. Nah, jadi ketahuan lah di dalam sendiri dia itu bukan orang yang baik. Bahkan sekarang sampai dikulitin netizen, bahkan ada beberapa organisasi dari pewarta sendiri untuk melaporkan. Itu tanggapannya seperti apa? Kayak kemarin PWI sendiri resmi melaporkan ke Polda. PWI, pribadi wartawan, siapapun yang merasa terhina, yang merasa dikecilkan, merasa digoblokin sama si Hotman goblok itu, bikin aja LP ke polisi, pasti diterima dan pasti diproses. Nggak usah takut lah, orang yang bersalah pasti akan diproses oleh penyidik. Dan nggak perlu ini sampai ke istana, bawa nama istana nanti, saya diproses segala macam. Dia bukti kemarin minta maaf juga sama Pak Kapolri, Pak Kapolda, Jaksa Agung, sama Presiden. Kan malu-maluin kan. Dia pikir dia yang punya republik, dia mau atur semua republik ini. Kurang ajar. Untuk video permintaan maaf itu kan adanya sebelum pelaporan dari PWI sendiri. Bisa gugur nggak sih Bang? Jadi gini, boleh-boleh aja dia meminta maaf, silakan ya. Tapi kalau kita nggak mau memaafkan, kan bisa dong. Ya kita laporkan, jalan terus. Maaf jalan, proses hukum jalan. Supaya jerak lo, man. Udah gile lo. Ada pesan mungkin ke rekan Ya, jadi netizen, ya jangan kasih panggung lagi sama si Hotman. Media juga, itu yang entah copy work, entah apa itu, udah tutup, jangan kasih dia. Ini namanya udah nggak baik nih. Jadi mengurangi nanti sponsor, ya. Jadi ya kalau kita cerita Hotman dari awal sampai akhir, semua orang pada nggak suka, ya. Apalagi gayanya itu kan OKB, orang kaya baru. Dulu susah, bukannya bersyukur sesudah kaya, malah mengenyek orang-orang yang nggak punya. Saya pikir itu, jadi kita teman-teman sejawat, wartawan, terus pengacara, mari kita bersatu supaya tidak ada gaduh ya dari ucapan dan omongannya si mulut besar itu, si Hotman Paris Hutapea. Oke?